buat investasi jangka menengah, jangka panjang ya memang emas itu salah satu pilihan buat orang-orang dengan profil risiko yang memang main aman lah istilah kata gitu, karena praktis risikonya nyaris nggak ada gitu. Jadi memang emas itu bisa menjadi pilihan buat mereka yang memang pengen investasi, tapi kalau untuk yang pengen take profit dalam waktu singkat, mungkin harus sedikit dianalisa dulu apakah memang benar-benar bakal naik atau sudah sampai puncaknya dan kemungkinan akan turun. Itu yang perlu dipelajari lagi gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersemu dengan saya Joanita Ari dalam program Wartanomics. Telah hadir bersama dengan saya, jurnalis senior dari Warta Kota Live, Mas Junianto. Halo, apa kabar Mas? Baik, Mbak. Baik, Mas, pada episode kali ini kita akan bahas dan ngobrol terkait dengan salah satu investasi paling klasik gitu ya, tapi tetap diminati sampai saat ini. Kita akan bahas terkait tentang emas gitu ya Mas Jun ya. Oke, nah katanya sih emas itu tuh merupakan, bisa dibilang banyak yang menyebut emas itu adalah safe haven gitu ya Mas. Tempat paling aman saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja atau tidak menentu gitu kan Mas Jun ya. Nah Mas Jun, kalau banyak yang bilang emas itu investasi safe haven, sebenarnya apa sih dari maksud dari investasi emas dikatakan sebagai safe haven tadi? Gimana Mas? Iya, makasih Mbak. Jadi kalau dibilang safe haven itu garis besarnya adalah investasi yang tidak akan tergerus dengan situasi ekonomi. Ketika situasi ekonomi nggak stabil, kondisi politik yang nggak stabil, ataupun terjadi perang, biasanya emas itu memang lebih stabil dan tidak akan terjadi penurunan. Kalaupun terjadi penurunan, nggak akan signifikan. Karena kalau kita lihat dari grafik pun, ketika pandemi emas malah naik, ketika seperti sekarang emas malah naik. Tapi ketika situasi ekonomi stabil, emas cenderung turun, tapi nggak akan balik kembali ke saat dimana sebelum terjadi pandemi gitu. Tetap naik, tapi nggak signifikan gitu. Cuman memang secara garis besar, secara garis waktu memang emas itu sangat baik. Makanya kalau orang-orang dulu kan lebih nyaranin buat anak-anaknya simpan emas karena memang secara teorinya emas itu akan selalu menjadi bisa pegangan kita, entah itu sekedar buat jaga-jaga ketika lagi butuh uang, ataupun ketika terjadi bencana, ataupun ketika terjadi situasi kayak sekarang nih yang ekonomi nggak pasti, emas itu memang bisa menjadi pegangan, termasuk menghadapi yang namanya inflasi. Itu inflasi kan katanya silent killer. Iya. Kita nggak pernah tahu harga gorengan dulu cuma 2 perak, sekarang udah jadi 2.000. Kira-kira seperti itu. Oke, ya memang sih ya kalau orang zaman dulu, terutama ibu saya nih Mas nih, itu pasti hampir tiap bulan tuh dia beli emas. Karena saya pikir buat apaan? Oh ternyata itu ya, simpanan yang paling cepat untuk dicairkan ketika mereka butuh dana darurat gitu ya Mas ya. Nah, kemudian tadi kan Mas Jun udah spill ya, harga emas semakin hari semakin naik. Bahkan sampai dengan saat ini pun harganya itu juga cenderung naik gitu kan ya Mas. Nah ini menarik banget nih Mas. Banyak yang mikir juga, apa masih menarik sih untuk beli emas pada kondisi saat ini? Kadang-kadang kan karena ini kan harganya terlalu tinggi nih Mas. Mungkin gak sih kalau tiba-tiba langsung anjlok jatuh gitu, gimana Mas? Ya kalau saya sih melihatnya harga emas masih mungkin aja naik ya kan. Karena memang kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik aja gitu. Kemudian kondisi politik juga sedang nggak baik-baik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi memang kalau kita beli emas hanya sekedar ikut-ikutan ataupun FOMO gitu ya. Nah itu yang bahaya. Karena pasti kan kalau orang kita ikut-ikutan hanya sekedar ingin take profit dalam waktu singkat gitu kan. Saya mau beli sekarang, ntar kalau naik terus mungkin 2 bulan 3 bulan saya jual. Nah itu yang bahaya, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu bakal naik terus ataupun mungkin turun sedikit kemudian naik lagi, kita nggak pernah tahu. Nah itu yang menjadi bahaya. Tapi kalau kita memang ingin buat investasi jangka menengah, jangka panjang, ya memang emas itu salah satu pilihan buat orang-orang dengan profil risiko yang memang
main aman lah istilah kata gitu, karena Oke. praktis resikonya nyaris nggak ada gitu. Jadi memang emas itu bisa menjadi pilihan buat mereka yang memang pengen investasi, tapi kalau untuk yang pengen take profit dalam waktu singkat, mungkin harus sedikit dianalisa dulu, apakah memang benar-benar bakal naik atau sudah sampai puncaknya dan kemungkinan akan turun. Itu yang perlu dipelajari lagi gitu. Oke, baik. Kemudian gini Mas, kalau untuk beli emas nih, tadi kan Mas Jun kan bilang bahwa ini tuh paling aman karena risikonya juga kecil gitu kan ya untuk investasi dalam bentuk emas gitu ya. Nah, kalau saran dari Mas Jun, menurut Mas Jun nih ya, kalau mau mulai investasi emas nih ya, baiknya beli dalam bentuk apa nih Mas? Atau gramasinya tuh juga minimal berapa? Atau mungkin ada strategi lain mungkin yang menurut Mas Jun lebih tepat? Ya, sebenarnya sih balik lagi ke orangnya ya. Iya. Ada orang yang memang pengen, saya maunya gramasi yang besar, misalkan 10 gram, 25 gram gitu kan, karena duitnya juga ada mungkin. Nah, sementara kan buat yang mereka yang istilah kata duitnya ngepas gitu, mungkin beli yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, yang gak ada masalah juga. Cuman memang harus diperhatikan, semakin besar gramasinya, semakin lebih rendah nilai per gramnya. Misalkan 10 gram kita gitu beli misalnya. pecahan 1 gram misalkan 2 juta per gramnya. Kalau kita beli yang 10 gram berarti kan logikanya 20 juta. Iya. Ya kan? Harusnya. Harusnya. Tapi kalau kita beli secara langsung yang 10 gram, nilainya nggak bakal 20 juta, pasti lebih di bawah dari 20 juta gitu. Oh gitu ya Mas Iya, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan produksi sama tapi kan nilainya lebih besar. Itu yang kayak apa ya bilangnya? Kayak pembaginya lah. Gitu. Jadi kalau kita beli yang 5 gram sama 10 gram pasti lebih murah yang 10 gram dibandingkan yang 5 gram. Beli 2 gitu. Itu yang mesti diperhatikan. Tapi apakah salah kita beli pecahan kecil? Ya enggak juga. Karena baik lagi itu kan investasi buat pegangan kita. Jadi nggak ada masalah, toh juga nanti harganya secara jangka panjang bakal naik gitu. Itu yang mesti dipelajari. Jadi tapi memang ada juga orang yang lebih memilih, saya nabung dulu sekian waktu, nanti ketika udah cukup saya maunya 10 gram, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Baik lagi ke lebih nyamannya yang mana gitu. Baik, jadi pokoknya seberapapun mau mulai beli emas, sekian gram, berapa puluh gram pun terserah aja. Yang penting ada duitnya gitu ya Mas ya. Yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dan pakai duit ya Mas ya. Pakai duit tuh. Berarti apakah mungkin terkait dengan biaya produksi Mas? Kalau tadi Mas Jun kan bilang bahwa semakin besar gramasinya mungkin akan semakin lebih murah daripada gramasi yang kecil-kecil gitu. Terkait itu nggak sih? Pasti kan ada yang namanya kita beli logam mulia kan ada bentuknya, ada kayak semacam kartu gitu kan. Ada plastiknya, ada kayak semacam pengamannya untuk memastikan itu asli dan enggak dibuat-buat ataupun ada palsunya gitu. Nah, itu yang mungkin jadi nilai pembedanya. Kalau kita beli 5 gram 2 dengan 10 gram kan kemasannya ada 2. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Berarti ada kemasan yang 5 gram 1, ada kemasan 5 gram 2. Sementara kalau kita beli yang 10 gram kemasan cuma 1. Berarti kita udah mengurangi ongkos produksinya. Itu yang mesti diperhatikan. Tapi baik lagi tetap mau beli yang kecil, mau beli yang besar ya nggak ada masalah. Yang penting duitnya mulai ada. aja dulu dan duitnya ada gitu. Yang penting ada duit ya. Ada duitnya, itu yang paling penting. Baik, Mas Jun, kalau menurut Mas Jun nih ya, investasi emas saat ini cocoknya tuh untuk kalangan siapa sih Mas? Apakah cuma mereka aja yang udah mapan atau mungkin bisa juga untuk anak muda yang baru mau mulai untuk nabung? Menurut Mas Jun gimana? Ya, kalau untuk siapa aja ya saya pikir ya memang semua orang bisa cocok untuk investasi emas ini. Tapi baik lagi emas ini kan lebih yang ke risikonya menengah ke bawah gitu. Dalam artian risikonya itu lebih kecil dibandingkan kayak saham, kripto gitu kan. Nah, kalau emas ini cenderung stabil. Biasanya cocoknya untuk mereka-mereka yang memang intinya mau main aman lah gitu. Jadi yang saya nggak mau risikonya terlalu besar tapi untungnya dalam jangka sekian waktu terlihat lah gitu. Nah, itu yang lebih cocok ke situ karena memang harus nggak semua orang bisa menerima risiko kerugian. Nah, sementara kalau emas kan memang secara jangka panjang grafiknya pun juga menunjukkan ada peningkatan dan kalaupun menurun dia masih nggak terlalu besar gitu. Kira-kira nyesek banget gitu lah Mas ya. Iya, benar. Baik. Gini Mas, tadi kan Mas Jun sempat cerita di awal bahwa sejak zaman dulu aja orang tua kita tuh kan sering banget beli emas, nabung lewat emas gitu kan ya. Termasuk ibu saya. Menurut Mas Jun dan
pada saat ini nih semakin banyak penawaran emas batangan gitu kan ya Mas ya. Lebih better mana sih Mas? Beli emas batangan atau beli perhiasan? Kalau menurut Mas Jun gimana? Ya sebenarnya sih kalau secara nilai lebih baik yang logam mulia, tapi kan baik lagi. Alasannya apa? Kalau logam mulia itu memang diperuntukkan buat investasi, buat dipegang gitu. Beda kalau perhiasan kan memang dipakai, memang buat kayak entah ke pesta, entah itu menghadiri acara, dan itu kan nilainya bakal sedikit berkurang. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu. Karena kan emas pasti kadarnya menurun di perhiasan tersebut. Kemudian kalau perhiasan emas biasanya kadarnya enggak 100%, enggak 99. Itu kan ada yang berapa karat, misalkan 5 karat. Jadi memang enggak yang full emas. 24, 22 gitu kan ya, 18 kalau misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang mesti diperhatikan, tapi enggak salah juga karena kan bisa juga entah itu digadai, entah dijual, karena mengikuti harga emas dunia juga gitu. Tapi memang kalau memang pure mau buat di pegangan gitu, buat investasi ya memang logam mulia. Tapi baik lagi nggak ada yang salah dengan emas perhiasan. Jadi tetap bisa ya, kayak bisa menabung lewat perhiasan emas. Jadi kayak konvensional kayak zaman ibu-ibu kita dulu tetap aman. Yang penting tadi ya Mas ada duit ya gitu. Betul. Karena memang ada orang yang lebih nyaman, saya maunya emas perhiasan aja deh. Jadi nggak cuma dipegang-pegang tapi bisa dipakai gitu. Kan ada juga nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Kayak seperti Cuman itu. kalau misalnya untuk saat ini Mas Jun lebih menyarankan untuk sebaiknya sih pakai emas batangan gitu ya Mas. Tapi tergantung dari pihak masing-masing juga gitu ya. Kan balik lagi ke tujuan awalnya. Kalau tujuan awalnya saya maunya investasi, pure investasi ya, mending logam mulia sekalian. Karena memang fungsinya seperti itu. Kalau perhiasan kan memang fungsi utamanya perhiasan buat dipakai gitu. Kalau nilai lebihnya ya bisa dijual gitu. Oke, baik. Bicara nilai lebih, tadi Mas Jun sempat barusan bilang kalau emas perhiasan nilai bisa dijual ya untuk sebagai kayak butuh-butuh dana darurat dan sebagainya. Nah, menurut Mas Jun nih, emas batangan itu apakah bisa diperlakukan seperti emas perhiasan, gampang dijual atau dengan sukarela atau dengan tiba-tiba gitu, bisa nggak sih Mas? Bisa banget. Sekarang kan kalau logam mulia itu bisa dijual ke toko emas, bisa dijual ke pegadaian atau enggak mungkin digadai. Jadi memang lebih fleksibel aja. Ketika kita butuh dana darurat, udah ada emas ya, udah logam mulia aja gitu dijual. Baik. Dan nilainya juga pasti lebih beda. Lebih menguntungkan yang logam mulia dibandingkan lebih tinggi ya Mas ya, berarti harga jualnya ya. Betul. Baik, karena nggak ada ongkos produksinya mungkin ya. Beda kalau perhiasan kan tadi saya bilang dia nggak full, nggak full 100% emas gitu. Logam mulia banget gitu ya. Itu yang nilainya jadi berkurang, tapi tetap secara emasnya ya naik gitu. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya itu tetap bisa dijual dalam bentuk dana darurat gitu ya. Betul. Tergantung. Entah itu dijual, entah itu digadai. Cuma bedanya kalau emas batang kan nggak bisa buat perhiasan gitu. Misalnya ditempel di sini gitu. Nggak mungkin ya kan? Gitu ya Mas Jun ya. Cuma bisa dilihat-lihat doang. Dilihat-lihat doang ya. Dikumpulin gitu. Beda dengan mungkin beberapa orang yang memang seneng beli emas untuk dipakai secara langsung sebagai ya mungkin simbol mereka untuk branding atau untuk perhiasan itu kan beda ya. Tetangga, saudara gitu kan lebih, saya lebih nyaman beli perhiasan, misalkan gelangnya ada sekian, kalungnya ada sekian, yang gak ada masalah sebenarnya ya kan. Itu juga nantinya kalau misalkan butuh tinggal dijual dan gampang. Sama aja ya Mas. Sama aja. Oke, baik Mas. Gini, terakhir nih Mas Jun ya, banyak nih Mas yang masih bingung kapan sih waktu terbaik untuk beli emas. Apakah nunggu harga turun atau bisa langsung beli aja pelan-pelan? Gimana Mas? Ya kalau waktu terbaik ya pastinya ketika ada duitnya, pengen dibeli ya dibeli gitu. Tadi ya kuncinya, gitu kalau duitnya ada. Benar. Oke. Karena baik lagi, kalau kita nunggu turun, kita nggak pernah tahu kapan turunnya. Oh iya benar ya. Kalau kita nahan-nahan, ntar tunggu turun deh 5 bulan lagi. Ternyata bukannya turun malah makin melonjak. Akhirnya nggak jadi-jadi ya kan. Intinya kalau kita pengen beli dan kita udah siap dengan segala resikonya dan kita udah mengerti apa itu investasi emas, ya kita beli aja gitu. Jadi jangan nunggu turun, ya kapan turunnya? Iya kalau turun, kalau enggak kan itu yang repot. Oke Mas, ada saran nggak sih buat Sobat VK untuk investasi emas ini? Ya kalau sarannya sih paling mulai aja dulu investasi emas, nggak perlu mikirin saya
enaknya yang kecil, yang besar, yang sedang, yang nggak ada masalah. Intinya belajar aja dan jangan terlalu takut karena ini harga emas lagi naik. Wah, saya mesti buru-buru sekarang atau enggak saya mau ambil emas ntar buat dijual dalam waktu dekat. Jangan. Mending kita coba aja ikutin perlahan, karena emas ini tadi ya saya bilang safe haven. Jadi apapun yang terjadi ketika nanti misalkan amit-amit ada bencana, ada ekonomi yang nggak pasti, ini bisa jadi pegangan karena nilainya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu gitu. Dan nggak perlu takut wah nanti gimana nih nyimpannya di mana, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting tetap berusaha gimana caranya membeli emas tapi dengan sesuai dengan profil risiko kita. Itu aja sih. Oke, Mas Jun, terima kasih banget untuk obrolan yang sangat menarik pada hari ini, dan juga untuk semua insight-insightnya serta saran dari Mas Jun tadi. Dan kita ketemu lagi untuk pembahasan yang berbeda ya Mas Jun ya. Baik Sobat Wartanobiks, semoga pembahasan dan obrolan kita pada hari ini jadi panduan untuk berinvestasi dengan lebih bijak. Kayak tadi Mas Jun bilang, mulai aja dulu. Yang penting ada duitnya gitu. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya dengan Joanita Arif pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.